Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya infeksi jamur, kurap misalkan ya, itu bisa menyerang siapa saja dan bagian tubuh mana saja, ya termasuk area kepala kita. Itu juga bisa terkena infeksi jamur ataupun kurap kepala. Saat kurap mengenai badan saja itu sudah bikin gatel ya, risih ya, apalagi mengenai kepala. Nah, itu bisa lebih heboh lagi. Jadi kita akan membahas kurap di kulit kepala atau tinea capitis. Apa itu tinea capitis? Tinea capitis adalah infeksi jamur yang menyerang area kepala. Ya, kulit kepala bisa mengenai batang rambut ya. Disebut dengan kurap kepala ataupun tinea capitis ya memang karena di area kepala. Penyakit ini termasuk penyakit yang menular ya, penyakit kulit yang menular. Jadi kalau ada anggota keluarga yang terkena satu rumah, ya teman-teman juga berisiko nanti terkena kurap juga. Siapa yang terkena tinea capitis? Tinea capitis ini bisa menyerang siapa saja sebenarnya, ya baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi memang lebih sering kasusnya itu terjadi pada anak-anak ya usia 5-10 tahun dan juga lebih tinggi pada laki-laki. Tanda dan gejala tinea capitis. Untuk tanda dan gejalanya ya ciri khasnya itu dia tentu ada bercak ya seperti di gambar ini. Ya bercak-bercak di kulit kepala, ya kemudian juga batang rambutnya bisa rontok ataupun rapuh. Nah, kulit kepala teman-teman ya itu bisa bersisik ya, bersisik dan juga agak botak jadinya. Dan tidak sedikit juga yang mengalami kemerahan. Bercak ini bisa membesar ya secara perlahan. Kemudian bercak ini ya ketika disentuh bisa terasa lembut ataupun terasa nyeri. Rambut teman-teman yaitu jadi gampang rontok, gampang patah dan juga mudah dicabut. Kalau dilihat di gambar ya rambut yang patah yaitu kalau dari atas kelihatan bintik-bintik hitam. Kalau kasusnya lumayan serius, ya itu bisa mengalami kerion, yaitu teman-teman kulitnya bisa terasa nyeri, ya bisa meradang, dan juga membengkak di kulit kepala teman-teman. Bercak tadi juga bisa nanti timbul nanah. Nah, kerion, nah ini juga bisa jadinya mengeras. Kalau teman-teman mengalami kerion, ya ini nanti bisa saja ya timbul jaringan parut ya di area yang timbul masalah kurap tadi. Penyebab tinea capitis. Kurap kepala ataupun tinea capitis ini disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, infeksi jamur ini ya terjadi ketika pertumbuhan jamur itu berlebihan. Nah, dia akan menyerang keratin ya, karena dia memang membutuhkan keratin untuk hidupnya. Nah, kemudian dia menyerang area kepala. Nah, makanya disebut dengan kurap kepala ataupun tinea capitis. Faktor risiko tinea capitis. Yang pertama itu usia anak-anak ya, apalagi sekolah dasar ya, pokoknya anak-anak. Yang kedua memiliki hewan peliharaan. Nah, jadi yang punya hewan peliharaan ya harus menjaga kebersihan hewannya juga, kandangnya juga, dan juga kalau habis kontak dengan hewan cuci tangan. Yang ketiga ya tinggal di area yang lembab. Nah, ini lebih berisiko ya, area yang lembab, panas. Yang keempat sering menggunakan produk ataupun barang pribadi orang lain. Pengobatan tinea capitis. Kalau kurap di badan, teman-teman bisa menggunakan salep, ya krim, ya. Tapi beda dengan kurap di kepala. Ya kalau gunakan krim ataupun salep, ya dia tidak bisa menembus kulit kepala dengan baik ya di akar rambut. Jadi itu nggak efektif. Nah, penggunaan obatnya itu penggunaan obat minum ya ataupun obat sistemik. Nah, kemudian teman-teman untuk obat minum memang harus sesuai dengan resep dokter karena obat-obatan minum itu termasuk obat keras, jadi nggak boleh beli sembarangan. Kalau salep dan krim tadi untuk kurap badan itu boleh ya karena memang itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Selain obat-obatan teman-teman ya, ketika keramas ataupun menggunakan sampo ya cari yang mengandung bahan selenium sulfida, povidone iodine, dan juga sampo ketoconazole. Kalau teman-teman tidak menggunakan obat minum, obat sistemik ya, kalau memang jamurnya tidak parah itu biasanya bisa hilang ya dengan menggunakan sampo ketoconazole ya ataupun menggunakan bahan-bahan sampo ataupun keramas tadi ya yang mengandung povidone iodine
ya selenium sulfida itu biasanya masih bisa diatasi. Tapi kalau memang sudah agak berat, ya sebaiknya konsultasi ke dokter. Pencegahan tinea capitis. Yang pertama teman-teman ya selalu menjaga kebersihan kulit kepala, rajin keramas, siapa lagi ya setelah teman-teman potong rambut. Yang kedua teman-teman ya ketika habis berkeringat baiknya ya mandi ya, dan juga jaga kebersihan badannya, kemudian cuci tangan setelah melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah ataupun di dalam rumah. Yang ketiga jangan menggunakan barang pribadi orang lain, baik handuk ya, baik sisir ataupun pakaian. Jadi biasakan pakai punya sendiri dan usahakan cuci ya, jangan sampai tidak dicuci. Kemudian ketika lembab itu sebaiknya diganti. Yang keempat, ketika teman-teman memelihara hewan peliharaan ya periksa-periksa juga hewannya ke dokter ya rutin. Kemudian jaga kebersihan hewannya, dimandikan ya. Kalau memang sakit diobati ya. Kemudian kalau habis memegang hewan peliharaan cuci tangan dan jaga kebersihan kandang hewannya. Nah teman-teman ya itu tadi pembahasan tentang kurap di kulit kepala ataupun tinea capitis. Jika teman-teman ada pengalaman ya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.